Jadi ini implementasi total quality management sebagai upaya meningkatkan mutu sekolah. Nah, itu. Saya rubah sedikit judulnya. Nah, TQM, Total Quality Management, apa itu definisinya, mengapa namanya seperti itu, nanti di slide berikutnya saya kira sudah saya siapkan. Jadi ini bicara tentang mutu sekolah, ya Bapak Ibu sekalian. Untuk mengawali itu, saya ingin mengajak kepada kita semua yang ada di SMA Muhammadiyah 5, ya, terkait dengan tujuan pendidikan nasional yang dalam Undang-Undang Sisdiknas, bahwa tujuan pendidikan nasional itu mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman bertakwa, berakhlak mulia, manusia yang sehat, berilmu, manusia yang cakap, kreatif, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab. Saya kira ini tujuan yang mulia, apa yang dirumuskan dalam Undang-Undang Sisdiknas tahun 2003 ini, sebetulnya senapas dengan tujuan pendidikan di dalam Islam, kemudian dalam Muhammadiyah, intinya manusia yang beriman dan bertakwa, berakhlak mulia. Kalau sudah beriman bertakwa, itu ke bawahnya itu sudah aman sebetulnya. Yang sering saya tanyakan di kelas itu, dari sekian poin ini, 8 atau 9 poin, yang baru diurus oleh negara secara administratif, ya, sepanjang pengetahuan saya, ini baru dalam konteks berilmu saja. Ya. Apa indikatornya? Selama perjalanan, apalagi seusia saya, ya, di akhir dulu ada ujian negara dengan berbagai macam nama, ya. Kemudian ada EBTA, EBTANAS, itu namanya berganti-ganti. Dan sekarang ada kebijakan baru bahwa ujian negara bukan sebagai penentu kelulusan, itu sebuah kemajuan, itu hanya dalam konteks berilmu saja. Indikator lainnya, siswa yang diberikan penghargaan oleh sekolah adalah mereka yang indeks prestasinya tinggi. Ya. Kalau wisuda di kampus itu yang naik ke panggung, berjabat tangan dengan Pak Rektor, itu yang indeks prestasi akademiknya tinggi. Nah, harusnya di Muhammadiyah punya sumbangan yang khusus terkait dengan ini, ya. Ada bingkai pelajaran AIK, itu bukan hanya sekedar keilmuan, tetapi bagaimana membangun sikap ini, ya, dalam sifat-sifat yang diharapkan oleh tujuan pendidikan nasional. Kemudian berakhlak mulia, ya, bertanggung jawab, demokratis, mandiri, kreatif, itu dalam konteks AIK sangat jelas itu, ya, dan kemudian itu bisa diimplementasikan. Sehingga saya mengajak kepada sekolah-sekolah Muhammadiyah ini, bisa nggak di akhir tahun gitu, ya, di setiap kelas, wali kelas memberikan penghargaan kepada siswa yang paling rajin misalnya, atau kepada siswa yang paling santun dalam pergaulan selama sekolahnya. Nah, karena yang indeks prestasinya tinggi, itu belum tentu dia manusia yang santun, manusia yang berakhlak, belum tentu, ya. Apalagi melihat indikator kehidupan bangsa, Bapak Ibu, ya, yang sekolah di Sukamiskin gitu, ya, dan sedang diproses pengadilan yang korup-korup itu, saya kira dari konteks pendidikan ya indeks prestasinya tinggi, bahkan pendidikannya pendidikan tinggi, ya. Tapi karena tidak dibingkai oleh dasar-dasar keimanan dan ketakwaan, ya menjadi bias dalam kehidupannya. Nah, intinya kita sebagai guru, Bapak Ibu, termasuk saya yang sedang berbicara, punya tanggung jawab, ya, untuk membawa arah pendidikan ini, menumbuhkan manusia-manusia seperti ini. Dan ini sebetulnya ya insan kamil, ya, manusia sempurna ini, ya. Nah, bagaimana cara kita mengolah proses pembelajaran hingga sampai kepada tujuan yang mulia ini. Nah, karena ini hubungannya dengan TQM, Total Quality Management, ya, maka bicara Total Quality Management itu adanya pada proses pendidikan.
Ini kita bicara pendidikan yang formal seperti di satuan pendidikan di sekolah, ya. Menuju manusia yang sempurna, insan kamil yang tadi itu tujuan minimalnya, ya. Sehingga untuk mencapai tujuan pendidikan itu kan tidak mudah, ya. Saya kira kita semua di sekolah berkeringat, ya, melakukan sebuah perencanaan, pelaksanaan sampai dengan evaluasi. Nah, jadi kalau ada judul tadi pelatihan, ya, tentang total quality management, itu sebetulnya bicara manajemen di dalam proses pendidikan. Nah, andaikan kita bisa ketemu langsung, ya, di kelas seperti direncanakan, mungkin ada beberapa hal yang bisa kita latihkan, ya, karena memang ini ada metodenya. Nah, Bapak Ibu sekalian, pelatihan manajemen dalam konteks ini dalam kerangka mutu sekolah, ya. Apa indikator sekolah itu bermutu? Makanya saya tadi ngobrol-ngobrol sebelum acara dimulai dengan Bapak Kepala Sekolah, bahkan barusan pada sambutannya diulangi lagi, SMA Muhammadiyah 5, ya, sudah melebihi target penerimaan siswa barunya. Sebagai sekolah swasta, sekolah Muhammadiyah, kita orang Muhammadiyah yang memang tiap tahun tanda kutip mengejar, ya, siswa, karena hidupnya 100% dari siswa, tentu ini patut disyukuri. Dan di dalam konteks manajemen, ya, dalam konteks TKM, ini sebetulnya kepuasan pelanggan sudah bisa dilihat, ya, dengan jumlah pendaftar yang banyak itu, ya. Jadi hakikat dari mutu pendidikan itu pelanggan puas enggak, gitu, ya. Ya, kalau dia puas, ya dia bermutu. Kalau dia tidak puas, berarti tidak bermutu. Indikator puas dan tidaknya itu apa? Nah, tidak sedikit sekolah swasta yang nyaris ambruk, ya, gulung tikar, tapi tidak sedikit juga sekolah swasta yang orang ngantri, ya, untuk masuk walaupun bayarnya mahal, walaupun itu hitungan jari. Nah, sekarang kita di SMA Muhammadiyah 5, saya turut senang, ya, turut bangga nih Pak Kepala Sekolah bahwa tahun ini, bahkan tahun kemarin juga melebihi target. Ini mudah-mudahan sebagai sebuah indikator, ya, bahwa SMA Muhammadiyah 5 ini, ya, sudah bermutu, sudah dipercaya oleh masyarakat, sehingga masyarakat berbondong-bondong datang ke sekolah kita untuk menuntut ilmu. Tetapi ada catatan saya nih Pak Kepala Sekolah. Kita sebagai orang swasta jangan lengah, ya. Senang boleh, bangga boleh, tapi jangan lengah, ya. Ya, karena mungkin seperti di Matraman juga sama, semua sekarang banyak sekolah Muhammadiyah yang melebihi target. Itu juga mungkin akibat beberapa regulasi dari pemerintah, ya. Nah, sehingga imbas positifnya kepada kita, ya. Setelah pengumuman penerimaan siswa baru di negeri tidak terima, kemudian pilihan berikutnya Muhammadiyah. Nah, gitu. Jadi ini salah satu indikator sekolah bermutu, Bapak Ibu, ya. Nah, bagaimana agar mutu itu bisa kita lakukan, sekolah bermutu itu, ya, di sekolah kita, ya. Tentu ini sebelum proses pembelajaran, ya, aktivitas pembelajaran dalam manajemen sekolah itu perlu ada sebuah perencanaan strategis, ya. Kata kuncinya perencanaan strategis, ya. Karena kalau tidak, regulasi pemerintah tahun depan mungkin sudah berubah, kondisi masyarakat juga mungkin sudah berubah, penerimaan siswa baru di negeri juga mungkin sudah berubah regulasinya, yang akan berdampak kepada sekolah-sekolah swasta termasuk kita. Nah, andaikan tidak ada perencanaan yang strategis, tentu ada suasana lain, ya, di tahun yang akan datang.